Baik, saya lanjutkan kembali. Jadi ketika kalian mengoperasikan SketchUp, yang kalian lakukan pada tahap awal adalah mengklik icon SketchUp ya, pada desktop kalian. Seperti ini, diklik 2 kali dan menunggu sampai aplikasi berjalan. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan awal untuk mengakses SketchUp. Jadi ketika kalian pertama kali mengakses SketchUp, ini yang akan kalian lihat pertama kali. Ya. Ada template. Template yang harus kalian pilih terlebih dahulu. Jika kalian terbiasa dengan milimeter, dengan meter, atau sentimeter, silahkan pilih. Tapi selalu pesan saya sarankan menggunakan atau biasakan diri kalian selalu bekerja, baik itu secara manual ataupun secara digital komputer, itu dengan unit milimeter. Nah, itu dirasa paling presisi ya untuk pekerjaan arsitektural. Karena pekerjaan arsitektur kita sampai dengan tahap ukuran yang satuan milimeter ya. Untuk ketebalan material, jarak-jarak tertentu itu sampai dengan milimeter. Sehingga sebaiknya kalian membiasakan diri dengan satuan milimeter. Jadi setelah itu kalian klik untuk membuka template milimeter. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kalian membuka SketchUp kalian. Nah, ini jangan jangan siapa ini yang aktifkan coret-coret. Nah, jadi ini adalah tampilan SketchUp kalian. Tadi awal-awal perkuliahan saya sudah mengajarkan atau memberikan materi toolbars, icon-icon apa saja yang ada di toolbars ini dan fungsinya. Ya, jadi nanti kalian bisa nonton kembali video yang akan dibagikan oleh Pak Budi. Bisa nonton kembali itu. Dan di hari ini saya akan melanjutkan lagi materi perkuliahan untuk mengajarkan bagaimana membuat objek 3 dimensi pada aplikasi SketchUp. Kalau sebelumnya saya mengajarkan kalian membuat objek 2 dimensi seperti rectangle, dan saya akan mengajarkan kalian bagaimana membuat objek 3 dimensi. Jadi pada ujian minggu depan, ya, sebagai kisi-kisi kalian akan diminta untuk membuat sebuah modeling objek 3 dimensi berdasarkan ketentuan yang akan diberikan, berdasarkan ketentuan pada soal. Entah itu bentuknya apapun nanti, itu akan dijelaskan di soal. Ya, tapi sebagai kisi-kisi, kalian akan diminta untuk membuat sebuah objek 3 dimensi. Baik, untuk membuat objek 3 dimensi, yang perlu kalian perhatikan pertama-tama adalah bahwa dasar pertama dari membuat objek 3 dimensi tentunya adalah membuat bidang 2 dimensi. Kalian tahu bahwa prinsip dari bentuk 3 dimensi adalah perpotongan atau pertemuan antara beberapa bidang. Jadi kalau untuk membentuk sebuah kubus, maka pertemuan dari beberapa bidang persegi yang saling bertemu atau saling berpotongan sehingga menjadi bentuk kubus. Sama halnya juga bentuk piramida, ya, atau bentuk kerucut, atau bentuk tabung, ya itu sama. Jadi yang pertama kali harus kalian perhatikan adalah kalian membuat lebih dahulu objek 2 dimensinya. Nah, kembali diingatkan bahwa ketika kalian membuka SketchUp, kalian akan disajikan dengan tampilan seperti ini.
Jadi ada sesosok manusia, ya. Sosok manusia ini dijadikan sebagai skala pembanding. Kalau kalian ingat di perkuliahan gambar teknik kemarin saya sempat menyinggung soal skala pembanding. Skala pembanding itu bisa berupa gambar manusia, gambar pohon, gambar kendaraan. Nah, di SketchUp ini skala pembanding awal berupa manusia. Selain itu ada ini sumbu aksis. Nah, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, jadi ada 3 sumbu. Karena kita ini eh, bekerja dalam bidang 3 dimensi, maka sumbunya ada 3 ya, 2 saja. Tidak hanya sumbu X dan Y saja, tapi ada sumbu Z juga. Nah, 3 sumbu ini ditandai dengan warna yang berbeda. X warna merah, itu sumbu Y itu yang berwarna hijau, dan Z itu yang berwarna biru. Nah, saya pindahkan ke bawah. Satu hal lagi yang perlu kalian perhatikan, ketika kalian mengerjakan modeling, ingin membuat modeling, atau mulai mengerjakan sebuah bentuk objek, maka kalian perhatikan terlebih dahulu settingan kameranya. Ini ada di toolbars ini, kalian lihat ada kamera, kalian klik, kemudian pastikan dalam bentuk perspektif. Jadi bukan parallel projection atau two point perspektif, tapi perspektif. Nah, kalau sudah tercentang seperti ini, berarti tinggal close atau klik di luar. Nah, jadi setelah itu, kalian bisa mulai mengerjakan modeling kalian. Pada tahap pengerjaan modeling, selain kamera yang perlu kalian perhatikan dan juga aksis, kalian juga perlu memperhatikan cara pengoperasian mouse kalian. Saya akan share layar. Sorry. Baik, saya akan tampilkan. Jadi di mouse kalian itu akan ada kalau mouse standar ya, mouse pada umumnya itu akan ada 2 tombol. Bisa dilihat ya semua kamera saya ya, bisa terlihat ya. Jadi di layar itu kalian bisa lihat bahwa pada pada umumnya, pada umumnya mouse yang pada umumnya atau standarnya itu terdiri dari beberapa tombol, yaitu ada 2 tombol klik dengan istilah tombol yang sebelah kanan ini ya, itu klik kanan dan klik kiri. Jadi kalau kalian pegang mouse, jari telunjuk kalian itu pada tombol klik kanan, sedangkan jari tengah kalian itu menunjukkan tombol klik kiri. Kecuali kalau kalian kidal sebaliknya berarti terbalik. Kalau kalian pengguna tangan kiri, maka sebaliknya itu. Jadi karena saya tangan kanan, maka jari telunjuk saya ini mengoperasikan tombol klik kanan dan jari tengah saya mengoperasikan tombol klik kiri. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian selain itu ada scroll tengah ini ya, scroll. Ketiga fungsi pada mouse ini memiliki peranan untuk mengontrol tampilan pada layar SketchUp kalian. Seperti fungsi pada umumnya tombol klik kiri atau jari telunjuk saya ini untuk menyelek atau memilih ya, memilih opsi-opsi atau mengklik toolbars, icon-icon pada toolbars ya, itu menggunakan klik kiri ya, menggunakan klik kiri. Sedangkan klik kanan ya, itu digunakan untuk menampilkan opsi lainnya. Jadi kalau saya klik kanan,
dengan jari tengah saya. Nah, ini akan menampilkan opsi lainnya. Ya, akan muncul Windows baru lagi, Windows kecil, sorry, bukan Windows, Windows kecil lagi. Akan ada beberapa eh, tampilan opsi pada layar. Jadi itu fungsinya tombol klik kanan dan tombol klik kiri. Sedangkan scroll itu fungsinya untuk zoom in, zoom out. Zoom out, kalian scroll, tarik ke arah belakang, ke arah kalian, ke arah diri kalian. Memutar scroll ke arah diri kalian untuk zoom out, menjauh dari objek, dan zoom in itu untuk mendekatkan diri kalian itu dengan mendorong scroll kalian pada mouse itu. Nah, itu beberapa opsi dalam mengendalikan tampilan pada layar SketchUp. Selain itu, kalian bisa menggunakan scroll, ya, menggunakan tombol scroll ini di tengah ini dengan menahannya, klik dan tahan sehingga berubah pada layar. Kalian bisa lihat di layar itu berubah yang awalnya panah menjadi notasi rotate, itu untuk bukan rotate, notasi orbit, ya, untuk mengatur atau melihat sekeliling, memutar. Jadi memutar, untuk memutar. Jadi sambil ditahan, sambil digerakkan mouse kalian. Sambil ditahan, sambil digerakkan mouse kalian. Itu untuk memutar. Nah, ini yang kemarin saya harap kalian coba di rumah untuk memperlancar gerakan tangan kalian. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah mengoperasikan SketchUp, ini terdengar terlalu umum atau terlalu dasar, tapi saya yakin ada juga yang belum pernah cobanya. Sehingga saya berusaha sebisa mungkin untuk menyajikan materi yang sesederhana dan seumum mungkin sehingga bisa dipahami oleh kawan-kawan yang belum sama sekali pernah mencobanya. Jadi tadi ya, ini ketika kalian ingin memutar, mengatur orbit, memutar tampilan pada layar seperti ini, atau atas, bawah, ya, seperti ini, itu kalian dengan mengklik dan menahan scroll. Atau opsi lainnya itu kalian bisa lihat pada toolbars ada icon ini, icon orbit. Nah, kalian klik kiri, sorry, klik kanan, sehingga kursor kalian berubah. Nah, setelah itu kalian bisa mengoperasikannya. Kalau ingin kembali lagi ke tampilan awal yaitu kursornya berubah menjadi panah kembali, maka kalian escape saja atau spasi. Ya. Nanti akan kembali seperti biasa lagi. Nah, itu tips berikutnya untuk memulai membuat sebuah objek pada SketchUp. Baik, selanjutnya yang akan saya berikan adalah bagaimana membuat objek tiga dimensi dari bidang yang sudah kalian buat. Jadi pada pengoperasian segala aplikasi, ya, segala aplikasi digital itu tergantung kalian. Kalian akan menemukan banyak cara, banyak opsi untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Saya ambil contoh, kemarin kalian waktu belajar Microsoft Word, kalian diajar untuk membuat, saya dengar kalian diajar untuk membuat daftar isi secara otomatis ya. Diajarkan tidak oleh Pak Budi? Ya, baik. Jadi, eh, itu kan ketika kalian diajarkan, kalian membuat daftar isi secara otomatis, sehingga kalau kalian lihat di daftar isi kan ada titik-titik-titik sub subbabnya atau halamannya, sebelum ke halamannya ada titik-titik-titik. Nah, kalau kalau secara otomatis titik itu langsung tersetting dan langsung terbentuk. Ya. Tapi kan selama ini mungkin sebelum kalian mempelajari hal itu, kalian membuatnya secara manual. Kalian tekan
menekan titik-titik-titik pada keyboard secara manual ya untuk menghasilkan itu. Ya, walaupun pada akhirnya tujuannya sama dan tampilannya sama, tapi proses yang secara otomatis membuat daftar isi itu lebih praktis dan lebih cepat. Jadi kalian bisa menggunakan berbagai macam cara sehingga mencapai tujuan yang sama, tapi ada beberapa cara yang dianggap itu lebih ideal atau lebih 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 praktis, lebih cepat. Karena kalau kita bekerja tentu keefektifan ketika kita bekerja, selain itu juga waktu yang kita habiskan ketika bekerja itu begitu diperhitungkan. Sehingga kalau tujuannya sama tapi bisa memangkas waktu lebih cepat, kita bisa bekerja lebih efektif lagi, lebih produktif lagi, kenapa tidak? Sama halnya dengan tadi di Microsoft Word, di SketchUp juga sama. Jadi saya akan ajarkan cara pertama untuk membuat sebuah kubus. Ya. Jadi yang pertama kalian menjalankan perintah rectangle atau persegi. Jadi kalian membuat sebuah bentuk persegi dengan mengklik pada keyboard kalian huruf R. R itu untuk rectangle, persegi, R. Sehingga mouse kalian, kursor kalian pada layar itu berubah jadi seperti ini. Yang awalnya panah, ketika kalian klik tombol R pada keyboard, berubah jadi persegi. Setelah berubah seperti ini, kalian masih bisa menggerak-gerakkan mouse kalian, menggerak-gerakkan layar kalian seperti ini dengan tetap menahan kursor. Ya. Jadi kalian belum mengklik apa-apa, hanya menahan kursor kalian untuk mengatur kira-kira nanti saya mau letakkan di mana persegi ini. Ya. Nah, ketika kalian sudah menemukan posisi yang pas menurut kalian, kalian kemudian menggunakan tombol klik kiri ini ya, telunjuk kalian itu. Mungkin lebih gampangnya jari telunjuk jari tengah ya, saya jelaskan. Jadi ini jari telunjuk kalian ini, kalian klik. Misalnya saya klik di titik asis perpotongan sumbu ini. Setelah saya klik sekali, nah ini dia sudah diam dan ketika kalian gerakan mouse kalian dia sudah seperti ini. Nah, ini harus diperhatikan ketika ingin membuat persegi pada sebuah bidang datar, nanti kalau terputus koneksinya atau zoom-nya bisa lanjutkan kembali melalui link yang sebelumnya sudah saya bagikan ya. Jadi ini kalian sudah bisa gerakan kursor kalian untuk membuat persegi ya. Jadi ini kalian tentukan dulu mau membuatnya pada bidang datar, bidang tegak ya. Ini bidang tegak. Kalau bidang tegak berarti searah dengan sumbu vertikal, sumbu X. Kalau bidang datar, ya searah dengan sumbu X dan Y. Tadi kalau vertikal dengan sumbu Z. Ya. Ini. Dan ini sumbu X dan Y. Jadi kalau kalian ingin membuat persegi pada bidang datar seperti ini pastikan terlebih dahulu perseginya itu, garis perseginya, garis bantu perseginya ini berwarna biru. Kalau berwarna biru artinya dia sudah mendatar. Dia mendatar. Kalau dia berubah warna lain jadi warna hijau berarti dia tegak. Atau berubah jadi warna merah berarti dia tegak. Tapi kalau dia biru berarti dia mendatar di bidang datar ini. Jadi kalian pastikan terlebih dahulu posisinya. Kalau sudah pasti dia di bidang datar, berikutnya kalian tentunya ingin menentukan ukuran atau dimensi dari persegi itu. Jadi kalian ingin menentukan kira-kira persegi ukurannya berapa kali berapa. Misalnya saya ingin membuat sebuah persegi ukurannya 2 meter kali 2 meter. Jadi ini masih belum terbentuk ya perseginya ya, masih bebas. Jadi saya ulang lagi, ketika kalian jalankan perintah rectangle, R sudah berubah jadi kursornya sudah berubah jadi pena. Ini kalian klik salah satu titik atau salah satu bidang. Nah, setelah menjadi seperti ini, kemudian kalian inputkan dimensinya, kalian inputkan ukurannya. Kalian lihat di sudut kanan bawah layar itu ada dimension.
Bisa dilihat semuanya ya. Itu ada dimension. Saat ini dimensinya 2478 mm, titik 2 2700 mm. Titik 2 pada SketchUp itu diartikan sebagai kali. Jadi seperti 2478 kali 2700 mm. Jadi itu ukuran dari perseginya. Nah, kalau kalian ingin menggunakan atau ingin membuat persegi yang secara terukur dengan baik, kalian tinggal menginputkan angka pada keyboard kalian. Jadi keyboard di laptop atau PC kalian, kalian inputkan angkanya. Kalau tadi saya ingin membuat persegi ukuran 2 kali 2 meter, saya biasa bekerja dalam milimeter, berarti 2000 titik 2, ya, titik koma, sorry, titik koma, 2000. Baru kemudian enter. Nah, ini sudah menjadi persegi dengan ukuran 2 meter kali 2 meter. 2 meter kali 2 meter. Jadi, eh, saya ulangi lagi. Untuk membuat perintah rectangle, kemudian kalian klik di salah satu bidang, sudut, titik, kemudian kalian gerakkan kursor kalian, sehingga berubah menjadi warna biru, kemudian 2000, titik koma, 2000. Kemudian enter. Nah, ini jadilah persegi dengan ukuran 2 meter kali 2 meter. Ini jadi persegi 2 meter kali 2 meter. Nah, tahap berikutnya tadi ya, ada cara untuk membuat modeling 3 dimensi dengan menggunakan atau dengan menjalankan perintah push atau pull. Ya, push atau pull. Untuk menjalankan perintah push atau pull, shortcutnya itu P. Ya, pada keyboard kalian, pada jadi selalu biasakan setelah menjalankan sebuah perintah, kembalikan kursor ke dalam bentuk panah seperti ini ya, tampilan kursornya dengan menekan escape atau spasi ya. Jadi jangan jangan tetap dalam dalam misalnya dalam kursor rectangle seperti ini, tapi selalu kembalikan lagi ke dalam bentuk kursor panah. Setelah itu, ketika kalian ingin menjalankan perintah push pull, kalian klik tombol P pada keyboard kalian ya. Nah, sehingga bentuk tampilan kursornya jadi seperti ini. Ya, yang awalnya panah menjadi bentuk seperti ini. Nah, pada toolbar juga ada shortcut, ada tampilan icon push pull, itu ini. Ya, ini icon untuk push atau pull. Ya, ini. Push atau pull itu untuk menarik sebuah bidang, sebuah area face gitu ya. Extrude face to create 3D form. Jadi menarik, mengextrude face to create 3D form untuk membentuk bentuk 3 dimensi. Jadi dengan perintah push atau pull, setelah icon atau setelah lambang kursor kalian berubah menjadi bentuk seperti ini, seperti pada layar, kalian arahkan ke bidang persegi tadi yang sudah kalian buat, kalian klik, klik telunjuk kalian, ya. Klik telunjuk kalian, klik kiri tadi ya, klik. Setelah diklik satu kali, kemudian gerakkan kursor kalian, dorong kursor kalian atau tarik. Kalau tarik berarti dia ke bawah, ya. Berarti dia ke bawah, dorong ini seperti ini. Nah, tentunya kalian bisa menentukan berapa tinggi kubus tersebut. Kalau semakin tinggi, berarti dia akan menjadi balok. Ya. Jadi ini kalian lihat di sudut kanan bawah, ketinggiannya itu berubah-berubah ya, tergantung dari pergerakan kursor kalian. Nah, kalau kalian ingin membuat kubus dengan ukuran 2 meter kali 2 meter kali 2 meter, tingginya 2 meter juga, sekali lagi kalian inputkan pada keyboard, inputkan angka 2000.
Karena ini kalian hanya menentukan ketinggiannya saja, maka cukup inputkan satu kali saja, yaitu 2000 atau 2 meter, kemudian enter. Nah, setelah itu escape atau spasi untuk menutup perintah push pull tadi. Ini sudah menjadi sebuah persegi, maaf, sebuah kubus dengan ukuran 2 meter kali 2 meter kali 2 meter. Bisa diikuti semuanya? Oke, baik. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung mengaktifkan mikrofon kalian untuk bertanya atau bisa lewat kolom chat ya kalau ingin bertanya ya. Oke. Nah, ini sudah menjadi sebuah kubus. Ya. Nah, pada SketchUp sebuah bentuk tiga dimensi yang terbentuk yang sudah kalian buat itu masih terdiri dari bidang-bidang, beberapa bidang. Jadi kalau kalau sebuah kubus tentunya terdiri dari beberapa bidang. Ada bidang atas, bidang bawah, bidang depan, bidang belakang, bidang kiri, bidang kanan. Ya. Jadi ada beberapa bidang. Jadi selama bidang itu masih bisa diklik ya seperti ini dan berubah tampilannya, ini warnanya sedikit berubah, diklik dengan telunjuk ya. Artinya bidang itu masih aktif. Masih aktif dalam artian masih bisa diubah-ubah. Masih bisa diubah-ubah. Diubah-ubah maksudnya seperti apa? Kalau saya ingin mengubah mengubah tampilan atau memotong ya bidang ini. Misalnya saya ingin memotong sedikit dengan menggunakan rectangle tadi, ukuran 1000 titik koma 1000. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya dengan menjalankan perintah push lagi, P, saya dorong 1000 lagi. Jadi ketika kalian mengklik salah satu bidang pada pada objek tiga dimensi kalian, selama dia masih bisa berubah warna seperti ini, artinya masih bisa untuk diedit-edit ya. Tadi ya, contohnya tadi ya saya ingin memotong kubus saya seolah-olah tercoak dengan bentuk kubus lainnya berukuran 1 meter kali 1 meter. Jadi membuat bentuk persegi lagi 1 meter, 1000 titik koma 1000, enter, kemudian spasi atau escape, dan push atau pull. Kemudian klik bidang yang ingin kalian push atau pull. Kalian bisa gerakan maju, mundur, buat nonjol, ya tarik keluar. Ingin mencoak ke arah dalam, didorong ke arah dalam. 1000 inputkan. Nah, enter. Ini sudah menjadi coakan dengan coakan dengan ukuran coakan 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Ya, seperti ini. Nah, pada sebuah pengerjaan objek tiga dimensi di SketchUp, saya sarankan untuk selalu membuat menjadi satu grup ketika sebuah objek sudah kalian buat. Satu grup artinya kalian membuat sehingga objek tersebut tidak lagi menjadi terpisah-pisah per bidang-bidang seperti ini, tapi menjadi satu kesatuan. Jadi satu kesatuan. Jadi ini sekarang masih terpisah-pisah.
bidang-bidang seperti ini. Masih bisa teredit-edit ya. Cara untuk membuatnya menjadi satu kesatuan, yang pertama kalian harus men-select, memilih seluruh bidang yang ada pada objek tersebut. Cara memilihnya bisa dengan mengklik dengan telunjuk kalian pada salah satu bidang objek kalian beberapa kali. Nah, 3 kali klik sampai dia terpilih semuanya. Ya, 3 kali klik, semua bidang akan terpilih. Ya, terselect seperti ini. Sudah, kalau warnanya sudah seperti ini, artinya seluruh bidang sudah terselect. Ya, kembali lagi, jadi klik 3 kali pada salah satu bidang. Satu, dua, sorry, berkali 3 kali itu dalam jangka waktu yang berdekatan. Jadi 1, 2, 3. Seperti itu. Ini dia sudah memilih keseluruhan bidang yang ada pada objek kalian. Kalau sudah, untuk membuatnya menjadi satu grup, ya, dengan menjalankan perintah make group, ya. Kalian klik dengan jari tengah kalian, klik dengan jari tengah kalian. Jadi pada mouse kalian, kalian klik jari tengah kalian, yaitu tombol klik kanan itu di objeknya. Klik kanan akan membuka window baru lagi. Di sini kalian akan lihat beberapa opsi yang kalian pilih adalah make group. Nah, kebetulan saya sudah membuat make group ini menjadi shortcut, yaitu G. Ya, jadi saya bisa mengoperasikannya dengan menekan pada keyboard saya yaitu G dan Enter. Kemarin kalau kalian nanti bisa nonton lagi tutorial untuk membuat shortcut, bisa dibuat shortcutnya. Nah, ini caranya kalian klik kanan, kemudian make group. Nah, setelah make group ini kalian lihat. Jadi ketika kalian mau klik salah satu bidang, semuanya jadi satu kesatuan. Dia tidak menjadi satu bidang lagi terpisah-pisah. Dia sudah menjadi satu kesatuan. Ini kalau kalian ingin memotongnya lagi, ini tidak bisa. Kalian harus mengakses atau masuk ke dalam grup tersebut terlebih dahulu. Jadi untuk masuk ke grup ini, ke grup objek ini, ya, caranya adalah klik 2 kali pada objek. 1, 2. Nah, seperti ini. Ini area sekelilingnya menjadi buram atau sedikit pudar dan berfokus pada objek kalian. Ini artinya kalian sudah masuk ke dalam grup tersebut. Nah, ini kalian bisa lihat, ini saya bisa klik lagi kembali bidang-bidangnya. Dan kalian bisa edit kembali lagi bidang-bidang. Kalau kalian dirasa sudah selesai mengedit bidang-bidangnya atau mengubah bentuknya, kalian keluar dari grup itu nanti keluar. Klik kiri ya dengan menggunakan telunjuk kalian pada mouse, klik kiri di luar 2 kali, 1, 2. Itu sudah keluar. Ya. Dia sudah warna kembali. Seperti semula, tidak lagi pudar lagi selain objek kalian. Jadi kembali lagi untuk masuk ke dalam grup, kalian klik 2 kali, 1, 2. Nah, ini sudah masuk. Kemudian untuk keluar, kalian klik di luar 2 kali. Atau kalian juga bisa escape. Ya, menekan tombol pada keyboard escape. Keluar lagi di terluar dari grup kalian. Nah, tujuan dari grup ini adalah ketika kalian ingin memindahkan objek ini, ingin mengcopy objek ini menjadi beberapa bagian atau menjadi beberapa bentuk ya, beberapa objek yang serupa atau menggesernya atau menumpuknya dan sebagainya, ingin menggerak-gerakan objek ini tidak 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 terpecah belah, tidak terpisah-pisah ya, karena dia menjadi satu kesatuan. Jadi ketika kalian ingin menggesernya atau memindahkannya itu bisa dilakukan secara serempak. Saya ambil contoh ketika saya ingin menggeser objek ini, ya, menggeser objek ini, memindahkan objek ini. Nah, ini perintah berikutnya yang harus kalian perhatikan itu perintah untuk memindahkan objek, menggeser objek. Itu adalah perintah move, ya, move memindahkan. Itu
shortcutnya M. Ya. Jadi kalian klik dulu objeknya satu kali sampai objek tersebut menjadi warna biru seperti ini. Tapi tidak sampai masuk ke grupnya. Ya. Kalian klik pada keyboard kalian huruf M. Nah, sampai kursor kalian berubah dari yang awalnya panah ya menjadi panah ke segala arah seperti ini. Kemudian kalian klik salah satu titik pada objek kalian untuk menjadikan sebuah acuan, dijadikan sebagai acuan untuk memindahkan. Misalnya saya ambil titik di sudut sini. Ya. Klik dengan telunjuk kanan dengan telunjuk kalian untuk membuatnya, memindahkannya. Klik kiri atau dengan telunjuk kalian, klik satu kali saja, kemudian gerakan kursor kalian. Nah, ini sudah bisa berpindah-pindah, mau ke atas, mau ke bawah, mau ke samping kanan, mau ke belakang, ya. Bisa ke kiri, ke depan, bisa juga. Jadi ini sudah bisa berpindah. Jadi klik satu kali saja pada salah satu titik, kemudian kalian bisa bergeser ke arah mana saja. Tapi selalu patokannya dengan sumbu ini, ya. Depan, ke samping kiri, ke samping kanan, ke belakang, ke atas, ke bawah, seperti ini. Nah, ini bisa dipindahkan secara utuh keseluruhan bidangnya karena dia sudah menjadi satu grup. Kalau saya ingin memindahnya ke arah kanan, ya, ke arah kanan, jadi ke arah kanan saya, ya, ke arah sisi kanan, dari titik awal di sini, di sumbu aksis ini, saya ingin geser ke kanan sejauh, misalnya sejauh 5 meter. Ini kalian lagi lihat di sudut kanan bawah, itu ada keterangan distance, ya, itu, distance, jarak. Mau dipindahkan sejarak sejauh berapa. Ya, kalau kalian geser-geser terus, itu akan berubah terus. Nah, bisa dilihat ya pada toolbar bawah itu ya semuanya ya distance itu ya sudut kanan bawah. Nah, kalau saya ingin memindahkan objek ini sejauh 5 meter, maka saya inputkan lagi angkanya 5 5 5.000 ya. 5.000 enter. Nah, ini dia sudah bergerak dari titik awal ke titik yang baru sejauh 5 meter. 5 meter. 5.000 milimeter atau 5 meter. Jadi kembali lagi. Jadi untuk kembali lagi, dari tadi saya kembali terus. Nah itu perintahnya adalah Ctrl Z. Ctrl Z pada keyboard kalian. Jadi untuk mengundo perintah yang sudah dilaksanakan. Jadi sama seperti kalian pada Word. Jadi kalian sudah salah ketik, kalian mau back lagi, kembali lagi mengundo ketikan yang sebelumnya ya Ctrl Z. Ctrl Z untuk mengembalikan. Jadi 5.000 ya, 5.000 misalnya seperti ini. Oke, saya ternyata salah. Sudah saya Ctrl Z lagi, kembali lagi dia. Menjalankan perintah yang sebelumnya. Satu kali Ctrl Z, dia menjalankan perintah satu kali sebelumnya. Dua kali ya mundur lagi. Semakin banyak Ctrl Z, ya dia mundur-mundur terus ke belakang. Ya, itu saya move 5.000. Ini. Nah, untuk mengecek tadi apakah betul jaraknya, tadi tadi saya mengukur jaraknya apakah sudah pas 5 meter, atau tingginya sudah 2 meter, tadi potongnya sudah 1 meter, itu dengan tape measurement. Ya. Nah, itu ikonnya pada kursor kalian berubah seperti ini, tapi shortcutnya itu pada keyboard kalian klik T, T untuk tape measurement. Nah, terus kemudian kalian klik kiri dengan telunjuk kalian ke titik tertentu yang ingin kalian ukur. Nah, ini 5.000. Ya. Kemudian escape kalau sudah. Klik salah satu acuan saja, ini hanya untuk mengukur saja. Ya, 2.000. Ini 2.000.
Jadi cukup untuk mengukur saja untuk memastikan oh betul saya tidak salah menggeser atau saya tidak salah menginputkan ukuran objek ya dengan tape measurement seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lebih jauh lagi. Yang ingin bertanya bisa mengaktifkan mikrofonnya ya untuk kemudian bertanya. Silahkan langsung kalau ingin bertanya. Baik Pak, saya akan bertanya Pak. Ya, silahkan. Nama dan NIM-nya. Coba. Nama saya Librinski Tungga dengan NIM S22123026 Pak. Ya, silahkan. Ini kalau rectangle Pak, itu pakai enter atau tidak Pak? Ya, Terima baik. kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya juga. Jadi untuk menjalankan perintah apapun, ya, itu kalian untuk menjalankannya setelah kalian menekan shortcut-nya, misalnya tadi ditanyakan adalah rectangle ya. Rectangle itu shortcut-nya R. Ya, setelah kalian menjalankan perintah rectangle, untuk eh, mengeksekusinya dalam artian kalian sudah mengaktifkan ini perintah rectangle, tapi kalian belum membuat rectangle-nya. Jadi setelah kalian membuat rectangle-nya, kemudian ingin mengakhiri rectangle tersebut, ya, itu dengan enter, sorry, dengan klik ya, dengan klik untuk membuatnya. Tapi kalau untuk menjalankan perintahnya, kalian R saja itu jadi. Kemudian tentukan sudah mau di mana, mau sebesar apa rectangle-nya. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah rectangle dengan ukuran tertentu, misalnya 3 meter kali 3 meter, kalian inputkan 3000 titik koma 3000 enter. Ya, jadi selalu ketika menjalankan enter, enter itu. Ini sudah menjadi ukuran persegi 3 meter kali 3 meter. Ya, jadi enter. Sama saja perintah apa itu. Apapun itu dia dengan enter untuk mengakhirinya atau untuk eh, menyelesaikan dalam artian oke ini sudah tepat, enter. Jadi seperti itu. Bisa dimengerti ya, Ashley ya. Bisa Pak. Oke, baik. Jadi sama seperti tadi ketika misalnya saya ingin memotong lagi bidang ini ya, saya ingin memotong lagi bidang ini, misalnya saya buat sebuah sebuah garis yang tidak tidak terukur ya ini dengan bantuan perintah line. Jadi untuk membuat persegi itu bisa dengan perintah rectangle atau secara manual kalian membuat persegi dengan perintah line. Tapi itu tentu akan lebih memakan waktu. Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa ada berbagai macam cara, tapi yang paling efektif dan seperti apa. Nah, kemudian kalian push atau pull dengan P ya. Shortcutnya P, kalian push. Kalau sudah oke, kalian stop. Ya, kalian stop dengan klik di mana ingin berhentinya. Seperti itu. Klik dengan telunjuk. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi yang lainnya? Mungkin? Ada Pak. Silakan. Nama NIM dulu biar tahu. Yang ingin bertanya siapa tadi? Tadi ada yang ingin bertanya lagi? Ada Pak. Silakan. Nama NIM kamu? Nama Abednego Uli. Ya. NIM S22 12 30 45. Ya. Baik, silakan. Apakah sama perintah di AutoCAD dengan SketchUp Pak? Baik. Jadi saya jawab langsung ya. Untuk perintah dalam SketchUp dan AutoCAD itu ada kemiripan, tapi ada juga perbedaan. Nah, kalau dalam AutoCAD
itu perintahnya semua sudah baku. Shortcut-shortcutnya itu tools-tools atau perintahnya itu sudah baku, sudah terprogram dari awal. Jadi kalau kalian ingin membuat rectangle ya perintahnya REC ya. REC kalian mengetikkan pada keyboard REC spasi atau enter itu jadi rectangle. Tapi pada SketchUp walaupun settingan awalnya itu shortcutnya rectangle itu R, kalian bisa saja ubah shortcutnya itu. Mau jadi kotak atau dengan notasi huruf K itu bisa. Nah, itu nanti kalian bisa lihat kembali tadi di video sebelumnya. Nanti Pak Budi akan upload di grup linknya, YouTube-nya. Itu kalian bisa mengubah shortcutnya. Ya. Tapi terbatas, shortcut itu terbatas. Satu huruf sudah hanya bisa dipakai untuk satu perintah. Jadi kalau kalian sudah pakai perintah huruf A untuk menjalankan perintah rectangle atau kotak, atau persegi kalian pakai P, ya untuk rectangle kalian buat pakai P, maka kalau yang sebelumnya P itu dipakai di perintah push pull, maka kalian tidak bisa lagi pakai huruf P. Kecuali kalian hapus perintah push pull-nya itu yang awalnya P, kalian ganti dengan huruf lain lagi, kemudian persegi, baru kalian pakai huruf P. Itu bisa. Jadi pada SketchUp itu lebih bebas. Kalian bisa bisa mengatur sendiri shortcut-nya, tapi tadi ada shortcut-shortcut dasar yang sudah menjadi bawaan awal dari aplikasi ini, tapi bukan bawaan permanen yang tidak bisa diubah. Kalau dalam AutoCAD tidak bisa sama sekali diubah, kalau di SketchUp masih bisa diubah-ubah shortcutnya itu. Jadi kalau dibilang sama, ada beberapa yang sama, ada yang beberapa yang tidak sama, ya. Seperti misalnya tadi rectangle di SketchUp cukup R saja bawaannya ya, bawaan perintahnya. Kalau di AutoCAD berarti kalau kamu hanya ketik R saja itu akan ada muncul beberapa macam perintah yang awalnya huruf R. Jadi kalau mau lebih spesifik ya REC gitu ya. Supaya langsung diarahkan ke rectangle atau eh, circle ya. Circle kalau di SketchUp ya untuk membuat lingkaran ya C juga. Ya circle juga C ya, shortcutnya C seperti ini. Ini circle. Kalau di AutoCAD juga sama C ya. Circle. Jadi kurang lebih mirip-mirip antara AutoCAD dan SketchUp, mirip-mirip perintahnya. Tapi SketchUp bedanya dia lebih singkat, dia hanya satu huruf saja. Menjalankan perintahnya itu hanya satu huruf saja. Nah, itu kalian bisa menjalankan perintah tersebut dengan shortcut atau dengan mengklik pada toolbar sini. Mengklik pada toolbar ini sudah ada bantuannya seperti ini. Untuk membuat rectangle ada icon rectangle. Untuk membuat circle ada icon circle. Ya. Untuk membuat uh, polygon ya, entah itu berapa sudut itu ada perintahnya di sini. Untuk membuat line sudah ada iconnya di sini, line. Tapi sudah dibantu lagi dengan shortcut. Kalau untuk membuat line itu L, untuk membuat rectangle itu R, buat circle itu C, ya, seperti itu. Untuk move juga entah itu AutoCAD dan SketchUp ya sama M. Ya. M untuk M. Untuk memindahkan atau menggeser objek. Bisa dimengerti ya, Obet ya? Obet Bisa, kan Pak. tadi yang tanya. Ya, Obet ya. Ya, Tuh. Pak. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali. Nah, perintah berikutnya yang harus kalian ingat juga adalah perintah erase untuk menghapus, ya, menghapus. Jadi untuk menghapus objek yang sudah kalian buat atau kalian salah buat, ya, ini untuk menghapusnya, contohnya persegi ini saya salah buat ukurannya Pak, ternyata tidak sesuai. Oke, kalian ingin membuat ulang, menghapusnya, klik dulu semuanya sampai berwarna biru seluruh bidangnya, ya. Karena untuk SketchUp, ya, bidang itu kan terbentuk dari perpotongan garis-garis. Jadi ketika dia belum di grup seperti ini, kalian bisa klik, tidak hanya bidangnya saja, pengisinya saja, tapi garisnya juga kalian bisa klik. Nah, ini garisnya berubah jadi warna biru.
Jadi kalau kalian tidak klik semuanya, contohnya kalian hanya mengklik bagian tengahnya saja yang terselect, terpilih. Terus kalian ingin menghapusnya dengan perintah delete. Pada tombol keyboard itu kalian klik delete. Nah, itu bidangnya saja yang terhapus, garisnya masih tersisa. Karena kalian hanya mengklik bidangnya saja. Jadi kembali lagi Ctrl Z, saya kembalikan lagi. Jadi kalau ingin menghapus sampai ke garis-garisnya semua, kalian double klik 3 kali, 1, 2, 3, sampai semuanya berwarna biru. Entah bidang maupun garis-garis pembentuknya, batasan-batasan itu menjadi warna biru, baru kalian delete. Itu terhapus. Atau kalau hanya ingin menghapus, misalnya salah satunya saja, garisnya saja, garis tertentunya saja, itu kalian bisa klik garisnya, delete. Atau dengan perintah eraser, menghapus. Erase, menghapus. Itu perintahnya dengan klik tombol huruf E pada keyboard. E. Jadi kursor kalian sudah berubah menjadi lambang penghapus. Nah, ini kalian bisa menghapus. Dengan klik, dengan menggunakan telunjuk kalian, ya, klik kiri, nah, klik garis. Nah, untuk bidang, tadi seperti itu kalau belum di grup. Kalau grup, kalian ingin menghapusnya, karena dia sudah menjadi satu kesatuan seperti ini, tinggal delete saja, sudah hapus. Klik 1 kali, karena dia sudah jadi grup, delete langsung. Selesai. Ya. Kembali lagi, Ctrl Z, tidak ada lagi. Ini. Jadi ini. Ya. Kalau kalian ingin menghapus bidang-bidang tertentu saja dalam grup ini, kalian masuk dulu ke dalam grupnya. Ya. Setelah masuk ke dalam grupnya, klik tadi ya, klik beberapa kali sehingga masuk ke dalam grup ini, baru kalian pilih bidang yang ingin dihapus. Setelah dipilih, kalian delete. Nah, ini sudah terhapus bidang ini. Dalamnya kelihatan. Gitu. Nah, itu adalah perintah untuk menghapus. Bisa dengan delete atau dengan eraser. Perintahnya eraser itu adalah E. Pada keyboard kalian klik E. E. Huruf E. Nah, ini sudah jadi. E. Ya. Kalau ingin undo perintah ke netral, itu spasi. Atau escape. Ya. Itu sudah menjadi panah kembali. Itu. Nah, itu untuk perintah move tadi ya. Ada eraser, ada move, ya, ada delete. Nah, move itu tadi tidak hanya memindahkan ke samping kanan, samping kiri, samping depan, samping belakang. Berikutnya adalah mengkopinya, menggandakan objek. Menggandakan objek. Jadi, kalau kalian ingin membuat objek ini tidak hanya satu saja, tapi 2, 3, atau 4, atau 5, itu bisa dengan perintah move. Ya. Tetap perintahnya move. Ya, jadi untuk mengcopy, kalau ini yang salah satu perbedaan dengan uh, AutoCAD. Kalau untuk mengcopy pada AutoCAD itu CO ya, copy. Ya, kalian menginputkan perintah CO untuk copy. Nah, kalau pada SketchUp dia tidak ada perintah CO, copy itu tidak. Tapi move, move ya. Kalian menjalankan perintah move M tadi ya. Kalian klik M. Jadi sebelumnya, sebelum menjalankan perintah, kalian klik dulu 1 kali objek yang ingin kalian copy. Misalnya bentuk ini ya. Kalian ingin copy, kalian klik dulu 1 kali dengan telunjuk kalian atau klik kiri pada objek tersebut. Kemudian kalian jalankan perintah move M. Ya. Setelah kursor kalian berubah, kalian pilih salah satu titik untuk jadikan acuan. Misalnya saya kembali lagi memilih titik ini. Nah, kalau kalian hanya mengklik titik itu saja, dia hanya menjadi move biasa. Ya. Menjadi move biasa saja. Dia tidak menggandakannya. Tapi ketika ingin menggandakannya, ketika setelah diklik tadi, salah satu sudut atau salah satu titik, kalian tambahkan dengan tombol kontrol. Klik tombol kontrol pada keyboard. Kontrol. Nah,
Sehingga kursornya bisa berubah jadi ada plus gitu ya. Di kursor ada tanda plus. Nah, ini sudah menjadi 2 nih dia. Ya, sudah mengcopy objeknya. Kalian bisa mengcopy ke arah kiri, ke arah kanan, ke arah belakang, ke arah depan, ke arah atas lagi. Kalau kalian ingin menumpuknya ya kalian copy ke arah atas. Ditumpuk di atas ini. Klik. Ya. Jadi kembali lagi, klik dulu objeknya, kemudian jalankan perintah move M, klik salah satu titik acuan, kemudian setelah diklik, kalian gerakan masih bisa digerakkan kemana-mana, tapi ini hanya menggesernya. Tapi ingin mengkopinya, kalian tekan tombol kontrol 1 kali saja, tidak perlu ditahan. Kali kontrol, nah ini sudah menjadi copy. Ini kalian bisa gerakan-gerakan lagi mau di arah mana dia di kopinya, ya, seperti ini. Kemudian kalian klik dengan telunjuk kanan jika posisi tersebut sudah oke. Kalian ingin mengkopinya ke sisi kiri, sisi kanan, sisi depan, posisi belakang. Kalau sudah oke, kalian klik di mana posisi itu dirasa sudah oke. Misalnya sudah oke di sisi kanan, di sisi kiri sini. Saya klik dengan telunjuk saya atau klik kiri pada mouse, klik. Nah, sudah. Ini sudah menjadi 2 objek yang tipikal sama. Jadi menggandakan objek 1 menjadi 2, ya. Seperti itu. Bisa diikuti semuanya? Ya, Pak. Bisa, Baik, Pak. baik. bisa bos. Ya, jadi Bisa. berikutnya bagaimana mengcopy dengan jarak, ya, jarak yang sudah kalian tentukan. Jadi tadi seperti biasa klik dulu objeknya, move, kemudian klik salah satu sudut, kemudian kontrol, ya, kontrol. Nah, setelah itu kalian tentukan mau ke arah mana kopinya. Kalau kalian mau ingin mengcopy jaraknya ditentukan ya. Ini kalian lihat distance-nya itu ya di sudut kanan bawah itu kan masih berubah-berubah terus ya. Kalau kalian ingin menentukan jaraknya ya kalian tentukan saja dengan klik atau menginputkan angka jaraknya. Jika kalian ingin membuat jaraknya sejauh 5 meter. Enter. Nah, jadi sekarang 5.000 itu acuannya dari titik awal acuan tadi, sini, tadi saya kliknya di sini, ke titik awal akhir sini dia 5 meter. Itu. Berikutnya adalah copy array. Copy array itu mengcopy objek menjadi lebih dari 1 atau lebih dari 2 atau bahkan tak terhingga tergantung kalian inputnya. Mau ini menjadi berapa banyak objek tersebut di copy. Itu namanya copy array. Jadi caranya sama, ya. Caranya sama. Kalian klik dulu objeknya sampai jadi biru semuanya seperti ini. Kemudian jalankan perintah move. Klik salah satu titik. Kemudian kontrol. Ya. Sekarang kalau saya mau copy ke arah kanan, sejauh berapa? Misalnya sejauh 3 meter. Kalian inputkan 3.000. 3.000 kalian inputkan kemudian enter. Jangan diklik dulu apa-apa ya. 3.000 sudah. Terus kalian mengcopy lebih dari 1 kali. Misalnya dengan jarak yang konsisten 3 meter, 3 meter, 3 meter. Gitu ya. Kemudian kalian inputkan mau berapa kali di copy. Misalnya 5 kali. Setelah 3.000 tadi 5x enter. Nah, ini. Jadi dia mengcopy objek yang awalnya 1 menjadi 5 kopian. Jadi kalau kalian input 5x berarti dia tidak terhitung objek awalnya. Jadi yang di-copy 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Saya ulangi lagi. Klik objeknya, move, klik salah satu titik acuan, kontrol, arahkan ke arah mana dia ingin di-copy. Ya.
Kalau kalian ingin menentukan jaraknya, misalnya tadi 3000, inputkan dulu 3000-nya, kemudian enter. Setelah di enter, kemudian masukkan berapa nominal kopi yang ingin kalian buat. Ya, kopian yang ingin kalian buat. Yaitu misalnya 10x. Jadi objek awal di copy 10 kali. Jadi plus objek awal dia akan jadi 11. 10x, kemudian enter. Ini dia menjadi 10 objek. Nah, ini bisa di copy kemana-mana saja ya. Jadi tidak hanya kiri kanan, dia bisa copy ke atas. Ini kemudian inputkan angkanya. Misalnya 5x. Nah, jadi dia menjadi bertingkat sejauh sebanyak 5. Ingin di copy lagi semuanya, seperti ini, sejauh 5000, 10x. Nah, jadi itu namanya copy array. Bisa dimengerti semuanya? Perintah copy array? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi saya harap nanti bisa sambil dicoba-coba ya setelah perkuliahan ini bisa dicoba. Karena nanti tidak jauh-jauh materi soal ujiannya tidak jauh-jauh dari materi yang saya berikan ini. Jadi tidak mungkin saya kasih soal yang saya tidak ajarkan. Jadi coba lagi kembali perintah-perintahnya di rumah, nanti nonton kembali videonya atau dicoba lagi nanti karena berarti nanti soal-soalnya tidak jauh dari push pull, copy array, ya move gitu. Walaupun misalnya objeknya berbeda, saya tentukan nanti buat bentuk ini, ukuran ini, ya, copy dengan jarak sekian, gitu. Jadi berapa kali di copy, nah, itu akan kalian buat. Nah, jadi untuk menjalankan perintah rotate, yang pertama kalian menekan tombol atau huruf key, ya, key pada keyboard kalian. Sehingga kursor kalian berubah dari yang awalnya panah menjadi busur derajat seperti ini. Kemudian kalian tentukan titik acuannya, tumbuh mana, titik mana, seperti ini. Nah, ketika merotate itu kursor ini akan berubah-ubah warna, busur derajat ini ya. Kalau dia menjadi hijau, berarti dia dirotate secara vertikal. Ya. Contohnya seperti ini, dia jadi hijau, dia seperti ini. Kalau dia biru, dia memutar seperti ini. Ya, kalau dia merah, dia memutar sisi yang baliknya, ke arah sebaliknya. Jadi tergantung mau mengacunya ke sumbu yang mana, sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Ya. Lihat perubahan warnanya pada kursor kalian. Jadi busur derajat ini berubah jadi warna apa? Jadi kalau kalian ingin merotate-nya sejajar atau secara mendatar, ya, istilah kasarnya mendatar seperti ini, warnanya harus biru dulu. Jadi dia merotate secara sejajar. Nah, ketika kalian merotate, itu kalian lihat di sudut bawah kanan, sudut kanan bawah itu awalnya adalah 0,00. Itu derajatnya, derajat rotate-nya. Kalian ingin memutarnya seberapa derajat. Ini menjadi 15 derajat, 30 derajat, 45 derajat, ya, 60, 75, 90, dan seterusnya. Sampai kembali lagi. Ya, seperti ini. Jadi kalau saya ingin merotate secara horizontal, ini saya klik di salah satu titik,
saya lihat, oh kursornya sudah warna biru. Kalau belum biru, misalnya dia berubah jadi hijau, ya cari-cari dulu sampai dia warna biru. Cari-cari dulu sampai dia warna biru. Kalau sudah, klik di titik itu, klik titik tersebut, klik satu kali, klik dengan telunjuk kalian pada mouse, atau klik kiri, ya, klik. Kemudian, ini masih bebas ini ya, belum bisa di-rotate ini. Ini masih sumbunya. Kemudian ambil salah satu titik acuan berikutnya. Jadi ada dua titik acuan. Titik pertama, titik tengah, ya. Kemudian titik berikutnya, kalian acuan. Saya kembalikan lagi. Jadi sekali lagi, kalau yang tidak ada kepentingan, jangan di unmute ya. Kecuali kalian ingin bertanya. Itu mengganggu sekali teman-teman yang lain. Kalau dirasa membosankan atau apa, silakan keluar dari perkuliahannya. Jadi sekali lagi, klik di titik awal. Setelah seperti ini, klik ambil satu lagi titik acuan berikutnya di salah satu sudut. Seperti ini. Klik tetap dengan telunjuk kalian pada mouse. Kemudian arahkan, putarkan. Ya, gerakan mouse kalian. Setelah dua kali klik, kalian bisa memutar objek. Nah, di logo kursor ini, yang logo busur derajat ini, icon busur derajat ini, kalian lihat ada beberapa titik kecil-kecil ya, garis-garis kecil. Itu seperti pada busur derajat pada umumnya itu kelipatan 15 derajat. Jadi 15, 30, 45, 60, 75, 90. Ya. Dan seterusnya. 135, 165, 180, 195, dan sampai kembali lagi ke 00. Jadi, kalian bisa mengacu pada derajat ini, tapi kalau ternyata, oh Pak, saya hanya mau buat rotate sejauh 5 derajat saja atau 10 derajat saja. Nah, saya bisa gerakan secara manual tadi, tapi itu tidak presisi nanti jadinya. Kalian inputkan derajatnya dengan menginputkan angkanya. Kalau saya ingin merotate sejauh 10 derajat, 10, inputkan angka 10, kalian lihat di sudut kanan bawah itu sudah 10, kemudian enter. Ini sudah objek tadi ya sudah terrotate, diputar sebesar 10 derajat dari titik acuan awal. Ini garis acuan awal ya, saya buat sebuah garis acuan awal ini garis acuan awalnya. Nah, ini derajatnya itu 10 derajat. Dan seterusnya. Ya. Jadi tidak terpatok hanya pada derajat yang ada di busur saja, kalian bisa inputkan sendiri derajatnya. Jadi mau hanya 5,5 derajat, nah, kalian inputkan saja 5,5. Atau kalian inputkan 6 derajat, 3 derajat, silahkan, bisa saja. Jadi tidak terpaku pada kelipatan 15 derajat. Ya. Saya ulangi lagi caranya. Ini untuk rotate, ya, setelah berubah kursornya, ambil satu titik acuan, kemudian perhatikan baik-baik warna kursornya. Kalau kalian ingin merotate-nya secara vertikal, misalnya seperti ini, berarti dia harus berwarna hijau. Ya, kan klik salah satu titiknya, kemudian ambil titik acuan lainnya lagi. Jadi butuh dua titik acuan. Klik salah satu titik acuan di objek. Setelah diklik, kemudian kalian bisa menggerakkan kursor kalian. Misalnya saya mau buat 45 derajat. Klik lagi. Ini sudah terotate 45 derajat. Sampai di sini ada pertanyaan?
Yang ingin bertanya, silakan bertanya. Sudah bisa dimengerti semuanya? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. baik. Ya, Pak. Baik. Bisa. Jadi tadi perintah rotate ya. Selanjutnya adalah perintah flip. Ya, flip kalau di AutoCAD itu adalah mirror, memirrorkan objek. Nah, kalau di AutoCAD ketika kalian menjalankan perintah mirror, itu objeknya menjadi dua, secara otomatis tercopy. Jadi seolah-olah kalian melihat, kalau mirror itu kan bahasa Inggris artinya cermin. Jadi kalau kalian berkaca, bercermin, akan ada bayangan di cermin kalian, tapi terbalik. Terbalik, berlawanan dengan kalian. Nah, prinsipnya sama, tapi kalau pada SketchUp, mirror itu tidak menggandakan objeknya. Tidak menggandakan objek, tapi objeknya itu termirror, objek realnya yang termirror. Nah, ambil contoh untuk lebih mudahnya, saya beri warna yang berbeda. Nanti saya ajarkan cara untuk beri warnanya atau material. Nah, contohnya seperti ini. Jadi awalnya yang berwarna merah ini ada di sisi kanan. Kemudian kalian ingin flip ke objeknya ini sehingga ini yang ada di sisi kiri. Ya. Itu kalian klik objeknya, ya, klik objeknya. Kemudian kalian lihat pada toolbars. Pada toolbars ini ada flip. Ya. Nah, shortcutnya itu belum ada. Ya, belum ada. Bawaan dari SketchUp itu flip itu belum ada shortcutnya. Jadi kalian bisa buat sendiri shortcutnya atau tadi kita menjalankan melalui icon pada toolbar ini, flip. Kalau tidak muncul icon ini pada toolbar, kalian bisa munculkannya dengan di sini ya, view, sorry. Ya, view kemudian toolbars ya. View toolbars di sini nanti ada opsi untuk memunculkan, kalian klik beberapa opsi di sini sehingga muncul ya, sehingga muncul opsi ini. Contohnya misalnya ini. Nah, edit ini ya. Toolbars window ya di sini toolbars di saya ulang lagi. Jadi di view kemudian kalian toolbars, kalian akan terbuka window baru lagi, window kecil, itu ada edit. Kalau sudah tercentang maka dia sudah muncul. Tapi kalau belum, kalian bisa klik edit ini ya, centang sehingga dia muncul. Flip ini, kemudian close. Kalau sudah. Nah, ini kan sudah muncul simbol ini. Ya. Nah, kemudian kalian klik flip ini. Nah, setelah kalian klik, kursornya berubah dan juga pada objek yang terselect tadi. Ya, jadi pertama, kalau belum diselect objeknya, ketika kalian klik di kursor, dia hanya klik di icon flip ini, hanya kursor saja yang muncul. Tapi kalau kalian arahkan kursornya, ya, dan klik objeknya, dia akan muncul tampilan seperti ini pada objek kalian. Tapi kalau kalian klik dulu objeknya satu kali sampai dia berwarna biru, baru kemudian icon flip, ya secara otomatis langsung keluar tampilan seperti ini. Nah, jadi di objek kalian akan muncul bidang imajiner ini yang berwarna-warni ya. Ada warna merah, warna hijau, warna biru. Sesuai dengan sumbu aksis yang ada pada SketchUp. Jadi kalau kalian sudah seperti ini, kalian ingin memflip warna merah ini menjadi kiri. Berarti kalian bayangkan merah inilah yang menjadi cerminnya.
bidang merah ini. Kalian klik dengan tunjuk kalian atau klik kiri pada mouse, klik di bidang merah ini sehingga dia pindah otomatis, dia terflip, tertukar. Jadi yang awalnya warna merah ini ada di kanan, dia jadi di kiri. Kalau ingin dikembalikan ya klik lagi warna merah. Dia mirror lagi, flip lagi di arah kanan sih. Nah, kalau ingin memirrornya sisi sebaliknya dengan sumbu hijau ini, cermin yang ini. Yang awalnya merah ini di depan, dia jadi di belakang. Seperti ini. Kembalikan lagi, klik yang hijau. Ini. Kalau ingin di flip secara atas bawah, ya, ini klik yang bidang warna biru. Nah, yang awalnya merah itu di atas, sekarang di bawah. Bisa dimengerti semuanya ya, flip ini ya. Bisa, Pak. Baik, jadi perhatikan baik-baik perintah-perintah yang sudah saya sampaikan, karena yang sudah saya sampaikan perintahnya akan muncul di ujian. Di luar perintah yang saya sampaikan, tidak muncul di ujian. Jadi, sederhananya kalian cukup coba lagi kembali perintah-perintah yang saya sampaikan. Ya. Nah, tadi adalah flip. Kalau pada SketchUp di series yang lama, misalnya 2021 ke bawah, ya kalau ada yang masih menggunakan itu, saya ini kan menggunakan SketchUp 2023 ya. Untuk flip, ya, untuk flip itu dia selain ada di icon, dia bisa dengan klik kanan ya. Objek ini diklik kanan dengan jari tengah kalian pada mouse, nanti akan muncul window ini dan di sini ada tulisan flip ya, opsi flip. Tapi pada SketchUp 2023 tidak ada lagi. Jadi kalian harus menggunakan ini. Jadi di SketchUp 2023 tidak. Jadi kalian harus menggunakan icon flip atau perintah flip. Jadi tidak ada di sini. Di klik kanan tadi. Nah, itu adalah perintah flip. Nah, tadi saya sempat menjalankan perintah untuk memunculkan ini. Ya. Memunculkan window kecil di sisi kanan ini ya. Di mana di sini ada beberapa opsi di sini. Ada entity info, material, style, stack, width, shadow, scene, instructor, component, soften edge. Ya. Ini untuk memberi ada beberapa opsi di sini pada window ini yang bisa kalian jalankan untuk menambahkan beberapa hal pada modeling kalian. Untuk memunculkan window ini, jadi kalau saya close ya, untuk menjalankan perintah window tadi, memunculkan perintah itu, kalian mengklik tombol pada keyboard kalian yaitu huruf B. Nah, dia akan muncul. B itu sebenarnya untuk menjalankan perintah bucket. Bucket itu ember. Jadi kursor kalian berubah dari yang panah menjadi ember cat. Jadi untuk memunculkan toolbar ini, kalian mengaktifkan perintah warna bucket, dengan sendirinya akan muncul toolbar kecil ini. Di sini kalian bisa memilih ingin mewarnai dengan apa. Memilihnya seperti apa? Kalian lihat. Jadi kalau tampilan awal ini ada sekian banyak. Ini ada material. Di material ini kalian klik dengan telunjuk kalian atau klik kiri. Di situ akan terbuka tampilan seperti ini. Nah, di sini ada yang pertama tampilan warna yang terpilih saat ini, yaitu warna merah. Kalau kalian ingin mengubah, itu kalian pilih colors. Ini ya. Ini kalian pilih tidak colors, tapi ada beberapa pilihan di sini. Kalian gunakan scroll dan untuk pilih. Jadi kalau kalian ingin menerapkan material tertentu, misalnya saya ingin buat model ini dengan material aspal atau beton. Nah, ini klik asphalt and concrete. Atau dengan brick, bata, cladding and siding. Nah, klik.
Ini muncul beberapa material. Ini material standar bawaan dari aplikasi SketchUp. Kemudian ada karpet, fabric. Nah, ini karpet, kain, dan sebagainya kalian bisa pakai untuk mewarnai objek kalian. Atau ada colors, warna. Ya. Warna. Kalian bisa pilih beberapa berbagai macam warna. Atau colors by name. Jadi warna yang sudah terdaftar namanya. Pokoknya ini ada warna pale violet red, kemudian ada light pink, chisel, dan seterusnya. Tuh. Atau ada juga glass and mirror. Jadi untuk material kaca, untuk material cermin, kaca transparan, kaca buram, nah ini ada. Jadi kalian pilih. Jadi kalau misalnya saya ingin membuat objek ini menjadi material transparan, saya klik ini, transparent glass gray. Jadi yang transparan yang ini, yang ada dua warna, dua tone ini ya. Jadi pada glass atau mirror, ini kalian yang dua tone ini. Dua tone ini artinya dia transparan. Ya. Misalnya ini, transparent glass gray. Saya klik dengan telunjuk saya atau klik kiri pada mouse kalian. Nah, ini sudah berubah jadi kursor kalian yang awalnya panah sudah menjadi bucket ember chat. Kemudian kalian klik ke arah objek kalian. Karena objek kalian dalam grup, jadi kalau kalian klik di objek kalian seperti ini, nah semuanya berubah jadi bidang transparan, kecuali bidang yang sudah diberi warna sebelumnya. Jadi warna putih itu warna default, warna default, settingan awal, default, random ya. Jadi defaultnya itu warna putih seperti ini. Tapi ketika kalian sudah mengubah salah satu warna, dia tidak default lagi. Sehingga kalau kita terapkan ini ke objek kalian, hanya bidang yang tidak berwarna saja. Yang lainnya itu menjadi transparan. Seperti ini. Atau back lagi, Ctrl Z, balik, undo perintah. Atau kalau saya ingin hanya mewarnai satu bidang saja, berarti kalian masuk ke dalam grupnya. Nah, klik 2 kali sampai yang lainnya menjadi pudar ya. Warna sekeliling menjadi pudar ini kalian sudah bisa mewarnai bidang-bidang tertentu saja. Misalnya hanya bidang depan sini yang saya buat transparan. Nah, sisinya yang lainnya tetap masif, tetap material default. Kemudian saya ingin warnai bidang lain lagi dengan material misalnya beton. Bidang sini. Nah, oh yang di sini saya mau pakai kayu misalnya wood ya di sini. Wood floor. Nah, seperti ini. Oh, di sini saya mau pakai material apa? Warna misalnya. Nah, kalau sudah klik di luar bidang ya. Kalau sudah oke ya tadi kalau sudah oke seperti ini klik di luar bidangnya. Di luar objek ya. Sehingga tidak objek lain terselek warnanya lagi. Setelah oke, klik di luar garis titik ini. Di luar grup untuk keluar dari grup ini klik do ya atau escape. Nah, untuk keluar dari grup. Sehingga ini sudah merubah tampilan warna objek kalian atau ingin menambahkan material. Nah, itu adalah untuk menambahkan material. Di sini juga ada beberapa opsi. Ya. Contohnya opsi shadow ya untuk memunculkan bayangan. Untuk memunculkan bayangan. Kalau saya klik ini pada shadow ini, saya klik, saya aktifkan shadownya.
ini akan muncul simulasi bayangan. Nah, simulasi bayangan ini kalian bisa setting. Jadi ada time, ada date. Di sini ya. Time itu waktunya, kira-kira pembayangannya di jam berapa. Ini kalian lihat ya. Mulai dari jam 6.42 pagi sampai 4.46 PM sore. Ya. Jadi kalau kalian klik dan geser kursornya, ini akan berubah bayangannya. Ya, sesuai jamnya. Sesuai jamnya. Nah, di bawahnya date ini menunjukkan bulan. Ya, bulan tanggal. Seperti ini. Awalnya kursornya di antara O dan N. Ya. Jadi eh, Oktober dan November. Di antara Oktober dan November. Jadi seperti ini. Jadi kalau kalian geser, ini akan berubah. Jadi matahari itu kan dalam 1 tahun garis orbitnya dia tidak tetap. Jadi memang selalu timur ke barat, itu ya tetap, tapi tidak signifikan sama terus. Jadi agak sedikit bergeser garis orbitnya setiap bulannya. Jadi kalau kalian pantau sehari-hari kalian lihat dari bulan Januari sampai Desember dalam 1 tahun itu akan ada pergeseran pembayangan matahari. Nah, pembayangan ini bisa dipakai untuk kalian melakukan studi pembayangan pada bangunan. Jadi bangunan area mana yang terpapar oleh cahaya di bulan apa, di jam sekian, berarti saya di situ saya pengaruhnya terhadap desain seperti apa. Nah, itu bisa dilakukan studinya dengan seperti ini. Ya. Jadi dengan mengaktifkan bayangan. Kalau tidak mau diaktifkan, di-off-kan saja bayangan. Diaktifkan. Nah, pembayangan seperti ini untuk objek ketika kalian hanya membuat objek yang sederhana, tentunya akan tidak terlalu berpengaruh pada beratnya menjalankan aplikasi ini. Tapi semakin kompleks objeknya, semakin besar pekerjaannya, ketika diaktifkan bayangan, tentu akan memakan RAM di PC ataupun laptop kalian. Jadi kalau dirasa cukup memberatkan, laptop atau PC kalian cukup di-off-kan saja bayangannya. Cukup ketika kalian ingin melihat simulasinya, baru kalian munculkan kembali. Kalau tidak, ya kalian off-kan saja. Gitu. Nah, itu adalah beberapa bagian. Nah, selain itu juga di sini masih ada lagi model yang lainnya lagi ya. Itu yang nanti kita akan bahas lebih jauhnya lagi. Mungkin di perkuliahan mendatang, ya, di Multimedia 2 di semester berikutnya. Karena di semester kali ini sifatnya hanya pengenalan semata. Lebih jauhnya, lebih mendalamnya lagi sampai dengan menghasilkan sebuah modeling itu akan dilakukan di semester berikutnya. Sebuah modeling bangunan. Jadi di semester ini kalian hanya belajar pengenalan perintah-perintah dasarnya. Di semester berikutnya, yaitu di Multimedia 2, kalian akan belajar lebih jauh lagi perintah-perintah, penerapan perintah-perintah dalam upaya untuk menghasilkan sebuah modeling bangunan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan dengan perintah terakhir. Bisa diikuti semuanya? Bisa, Pak. Oke, baik. Bisa, Pak. Ya. Nah, perintah berikutnya itu selain kalian tadi membuat objek menjadi grup, kalian bisa membuatnya menjadi komponen. Ya, kalian akan melihat perbedaan antara grup dan komponen. Ini sekarang objek ini menjadi sebuah grup. Ya. Kalau ini menjadikan sebuah komponen, kalian klik kanan pada mouse kalian di objek, ya, akan muncul window baru kecil ini. Di sini ada keterangan make komponen.
make component. Kalian klik, kemudian kalian bisa beri nama komponennya apa. Misalnya sembarangan saja, misalnya kubus, seperti itu. Kemudian kalian create. Kemudian fungsi komponen itu adalah ketika kalian mengcopy objeknya seperti ini. Nah, ketika kalian ingin mengedit salah satu objek, objek hasil kopiannya juga ikut teredit. Ya. Nah, jadi misalnya kalian membuat sebuah objek dalam jumlah banyak, kemudian, oh saya lupa edit, ini saya lupa tambahkan satu bagian. Daripada kalian edit satu persatu, karena kalian sudah buat itu menjadi komponen, edit salah satu grup, salah satu komponen yang lain juga ikut teredit juga. Ya. Misalnya kalau saya edit menjadi warna orange, ini juga menjadi orange. Saya ubah ini menjadi warna kuning, ini juga jadi warna kuning. Jadi semua hasil kopian dari komponen ini semuanya bisa berubah selama yang diedit salah satunya. Sama halnya juga kalau yang hasil kopiannya saya edit, yang aslinya juga bisa terubah juga. Itu tujuan dari make komponen. Jadi mempermudah kalian ketika ingin mengedit objek tipikal, objek yang sama sekian banyak, tapi tanpa harus mengubahnya satu persatu, mengeditnya satu persatu. Jadi bisa secara sekian banyak bersamaan langsung teredit, itu bisa. Yaitu dengan make komponen tadi. Saya ulang lagi, caranya adalah kalian membuatnya menjadi komponen objek tersebut terlebih dahulu. Jadi setelah di grup terlebih dahulu, jadi tetap dalam grup ya, dalam grup dulu. Setelah kalian buat grup, kalian klik kanan pada mouse, kemudian make component, kemudian beri nama sini, terserah random, terserah namanya apa, dan create. Jadi tidak perlu atur-atur lainnya lagi, langsung create saja. Ini sudah menjadi komponen, kemudian kalian tinggal copy saja kalau buat jadi banyak. Jadi objek ini dibuat dulu dari jadi komponen baru di copy ya. Jangan setelah di copy baru dibuat jadi komponen. Itu salah. Jadi kalau di copy terlebih dahulu baru dibuat jadi komponen, itu tidak akan berubah yang hasil kopiannya itu ya. Jadi buat jadi komponen dulu baru di copy. Misalnya mau di copy jadi berapa kali? Misalnya 10 kali, 10x. Nah, ini jadi 10 kali ya. Objek awal jadi 10 kali dan saya ingin merubahnya menjadi warna orange semuanya. Nah, ke 10-10-nya itu akan berubah menjadi warna orange semuanya, tanpa mengedit satu persatu. Bisa dimengerti semuanya? Sudah Bisa, Pak. 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 Bisa, Pak. Pak. Oke. Bisa, yuk. Bisa Baik. Pak, bisa. Ya. Nah, jadi seperti itu dan ini berlaku untuk semua modelingnya. Jadi contohnya tadi, kalau saya buat persegi, kemudian saya buat lingkaran seperti ini, kemudian saya pull. Nah, karena lingkaran itu terdiri dari tabung dan kalau tabung ini terdiri dari bentuk curve ini dengan dua lingkaran atas dan bawah. Saya grup dulu semuanya, saya klik 3 kali sehingga semuanya terselect, saya buat jadi grup. Nah, yang membedakan antara bentuk datar dan bentuk melingkar ini kita tidak bisa push-pull. Bentuk yang curve melingkar ini, kita tidak bisa push dan pull. Jadi ketika kita mau jalankan perintah push atau pull, lihat ada simbol tilang gitu ya. Simbol kalau kalau di jalan raya itu ya lambang seperti perboden itu ya, tidak boleh lewat. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa. Keterangannya misalnya cannot push or pull. Ulang lagi ya. Jadi untuk memilih objek ini secara keseluruhan 11 objek ini, jadi kalian dengan tombol klik kiri pada mouse kalian atau jari telunjuk kalian, kalian klik di luar bidang objek ini, klik di luar saja, kemudian tahan
jari telunjuk kalian tetap dalam posisi menekan klik kiri itu pada mouse. Kalian gerakan kursor sampai garis putus ini mengcover seluruh objek yang ingin terselect, ingin dipilih. Kemudian lepaskan jari kalian. Nah, ini sudah terpilih. Keseluruhan objek ini sudah terpilih. Kemudian kalian bisa menjalankan perintah apapun itu, entah kalian ingin mendelete ke sebelahnya, atau kalian ingin mengkopinya lagi ke sebelahnya tadi, dengan copy array tadi, perintah copy array, atau kalian bisa memindahkannya, menggeserkannya, atau kalian bisa juga dengan flip ya, flip ke sebelahnya, mirror ke sebelahnya. Nah, itu bisa. Nah, ini saya tadi sudah menggesernya. Dan berikutnya saya akan ajarkan perintah membuat circle tadi ya. Kalian bisa menjalankan dengan perintah mengklik icon pada toolbar yaitu circle. Kemudian setelah berubah kursornya atau menjalankan shortcut C untuk circle, dan kalian klik salah satu titik acuan atau mau di bidang manapun itu kalian buat, kemudian kalian gerakkan kursor kalian. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa di sudut kanan bawah itu radiusnya berubah-berubah ya. Jadi untuk menentukan berapa dimensi lingkaran kalian, yang diperhatikan bahwa angka yang terinput adalah radiusnya atau jari-jarinya, bukan diameternya. Jadi kalau kalian ingin membuat lingkaran dengan diameter 2 meter, maka radiusnya adalah 1000 ya, atau 1 meter. Jadi kalau kalian ingin membuat lingkaran misalnya 4 meter diameternya, maka yang kalian inputkan adalah radius 2000 dan enter. Ini menjadi lingkaran dengan diameter 4 meter karena yang terukur waktu diinputkan angkanya adalah radiusnya, jari-jarinya. Jadi kalau kalian ingin membuat diameter tertentu, maka kalian bayangkan itu akan dikali 2. Nah, ini 4 meter diameternya, jari-jarinya adalah 2 meter. Nah, setelah itu kalian bisa push atau pull tergantung mau seberapa tinggi tabung kalian. Karena kalian buat tabung setinggi 5 meter, 5.000. Ini sudah menjadi tabung setinggi 5 meter. Nah, untuk menggrupkan objek ini, kalian bisa klik 3 kali sampai semua bagian dari objek ini terpilih. Ya, sampai seluruh objek ini terpilih. Atau kalian bisa tadi select secara langsung seluruhannya. Nah, ini sudah terpilih juga seluruhnya. Bidang dan juga garis-garisnya sudah terpilih. Kemudian kalian buat itu menjadi grup. Itu dengan perintah G tadi ya, grup ya. Atau kalian klik kanan pada mouse kalian. Ini siapa yang ribut sekali? Saya kasih keluar saja ya. Ini Gerald Houston Raymond ini. Ini klik semuanya sampai terpilih semuanya. Kemudian klik kanan dan make group ya, G. Gitu. Objek ini sudah menjadi grup. Sehingga kalian bisa menggeser-gesernya tanpa kendala, tanpa harus menyelect semuanya. Nah, yang berbeda antara bidang datar dan bidang lengkung tadi, kalau bidang datar, kalian bisa mengeditnya kembali dengan push pull, kalian ingin memotongnya, itu bisa. Tapi kalau bidang tekung atau bidang curve seperti ini, lengkung seperti ini, itu tidak bisa. Ya. Jadi contohnya saya ingin membuat push pull. Nah, ini dia tidak bisa. Akan ada keterangan cannot push or pull curve or smoothed surface. Jadi tidak bisa mendorong atau menarik bidang yang
melengkung atau yang mulus, ya. Jadi tidak bisa. Jadi hanya bidang yang datar. Sebetulnya lingkaran ini masih bisa kalau kalian ingin mengeditnya. Ya, misalnya kalian ingin memotongnya atau membuat lingkaran di sudut tengahnya, center, ya, sampai menemukan titik centernya, dan kalian klik dan arahkan. Misalnya 1000 meter ya diameter. Nah ini kalian bisa push atau pull seperti ini. Push untuk dia menjadi bolong, pull ditarik sehingga dia menonjol. Hanya di pull ditarik setinggi 2000 meter itu. Nah ini adalah cara untuk membuat tabung. Dan sama untuk memberikan pewarnaan, itu sama juga kalian masuk ke grupnya dulu baru bisa kalian ubah warnanya berdasarkan material atau berdasarkan warna yang ingin kalian gunakan. Ya terserah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Pas, Pak. Oke, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, jadi sekali lagi saya ingatkan, pelajari kembali di rumah, coba lagi sendiri di rumah, ya. Karena ketika ujian, kalian akan ujian akan dilakukan dengan format bergelombang. Jadi kalian akan dipanggil 10 orang seperti itu, akan diberikan soal untuk kalian kerjakan dengan jangka waktu terbatas. Jadi tidak akan ada waktu untuk tanya kiri, tanya kanan. Jadi kalau waktunya tidak cukup, kalian tidak selesai menjalankan perintah sesuai soal, maka tentu tidak lulus atau nilainya buruk. Jadi kalau dirasa kalian mengikuti perkuliahan tadi setengah-setengah, silakan nonton kembali videonya nanti, ikuti lagi, pelajari lagi, coba lagi. Jadi jangan hanya nonton saja, tapi coba. Entah kalian pinjam laptop teman atau ke warnet kah yang punya SketchUp, atau pinjam laptop kakak kah atau siapapun itu yang punya aplikasi SketchUp, coba lagi semuanya. Karena tidak akan ada waktu untuk tanya-tanya atau coba-coba ketika ujian. Jadi langsung praktekkan. Biasanya per gelombang hanya 15 menit paling banyak. Ya, karena kalian jumlahnya banyak, jadi paling banyak waktu yang diberikan untuk menyelesaikan soal paling tidak hanya 15 sampai 20 menit saja. Jadi kalian bayangkan waktunya terbatas, kalian harus menyelesaikan misalnya objek ini, ya, atau objek ini, atau mengkopinya, atau mengarraynya, atau memirrorkannya, atau flip, ya, atau rotate. Itu waktunya terbatas. Jadi asah terus kemampuan kalian, coba-coba terus, sehingga nanti ketika ujian nilai kalian bisa baik. Ya. Dan ini akan menjadi salah satu penentu kelulusan kalian di perkuliahan multimedia. Nah, karena ini nilai ujian. Sekalipun selama ini kalian kerja tugas baik, tapi kalau ujiannya buruk, sama saja. Bisa saja kalian tidak lulus. Jadi kalau nanti ada tugas-tugas kalian diminta untuk membuat SketchUp, tapi ketika ujian ternyata kalian tidak mampu, jadi kita anggap bahwa tugas itu bukan kalian yang kerjakan, tapi orang lain yang kerjakan. Jadi semua nilai yang ada di tugas dianulir semuanya. Karena kenyataannya kalian ketika dilihat langsung tidak bisa mengoperasikannya. Jadi langsung tidak lulus untuk mata kuliah ini. Ya. Jadi hati-hati, jangan anggap sepele. Coba lagi di rumah bagaimanapun caranya. Jangan terbatas karena tidak ada laptop atau tidak ada aplikasi. Bagaimana caranya, pinjamkah atau apakah, terserah. Nggak bisa latihan. Bisa mengerti ya semuanya ya? Coba. Oke. Bisa, Pak.